Jumpa lagi dengan saya, Nadifan Rusdil Hakim. Kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran. Pernah nggak selama belajar ada rasa bosan mendengarkan penjelasan guru atau dosen, tetapi tidak mengambil banyak dari apa yang disampaikan? Atau mungkin pernah menggunakan media pembelajaran tetapi merasa masih belum maksimal, atau merasa saat memberikan penjelasan tidak terstruktur atau sering melakukan pengulangan media pembelajaran. Itu bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut. Pembelajaran pada dasarnya adalah interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Semakin tinggi interaktivitas yang tercipta, akan semakin efektif kegiatan yang dilakukan. Media pembelajaran mengambil peran dalam posisi interaksi pendidik dengan peserta didik, yaitu mempermudah komunikasi antara keduanya, sehingga tercipta interaksi. Media itu secara harfiah memiliki arti kata perantara atau pengantar yang kemudian berfungsi mengantarkan pesan pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik, atau dari satu peserta didik kepada peserta didik lainnya. Istilah media mengacu pada apapun yang membawa informasi antara sumber pesan kepada penerima pesan. Dalam hal ini sumber pesannya adalah pendidik dan juga peserta didik. Tujuan penggunaan media pembelajaran adalah untuk memfasilitasi komunikasi dalam pembelajaran media pembelajaran. Ini berfungsi yang pertama memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Jika kita memberikan penjelasan materi tertentu dan didominasi dengan verbalitis, itu kita hanya memfasilitasi peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori. Kita perlu mengakomodasi orang-orang yang memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Maksudnya adalah dengan memanfaatkan media dalam pembelajaran itu tidak hanya berlangsung di ruang kelas saja. Dengan adanya media, terutama dengan media pembelajaran yang berbasis komputerisasi dan internet, peserta didik akan dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kemudian mengatasi keterbatasan indera pada saat penjelasan kita hanya berupa oral atau sensasial. Peserta didik yang memiliki gangguan pendengaran itu akan kesulitan menerima informasi yang kita sampaikan. Itu juga dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Pada saat kita hanya menjelaskan secara oral, mereka juga akan sulit menerima pesan pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran juga berfungsi untuk meningkatkan gairah belajar. Dengan menggunakan media pembelajaran di dalam kelas, peserta didik lebih antusias untuk mengikuti setiap tahapan dari pembelajaran tersebut. Dengan ini bisa dimunculkan karena interaksi yang terjadi. Penggunaan media bukan hanya untuk transfer pengetahuan kepada peserta didik, tetapi menciptakan interaksi pembelajaran. Dengan memanfaatkan media pembelajaran, kita mengupayakan tercipta interaksi antara peserta didik dengan peserta didik, atau peserta didik dengan peserta didik lainnya, dan peserta didik dengan materi pembelajaran. Dengan terciptanya interaksi antara pendidik, peserta didik, dan materi pembelajaran akan menjadi lebih menarik, sehingga memotivasi peserta didik untuk belajar tetap terjaga dari awal sampai akhir pembelajaran. Yang keempat,
memfasilitasi peserta didik belajar mandiri sesuai kondisi gaya belajar dan kemampuan awal yang dimiliki. Artinya, penggunaan media pembelajaran ini bukan sebanyak mungkin untuk bagaimana pendidik menyampaikan materi, tetapi adalah bagaimana peserta didik itu terfasilitasi untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Media pembelajaran yang dikembangkan dengan basis kemampuan peserta didik atau gaya belajar peserta didik akan dapat membantu mereka menyelesaikan tugas belajarnya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Peserta didik yang memiliki kemampuan awal tinggi barangkali akan menyelesaikan lebih awal tanpa terganggu karena menunggu peserta dia mungkin agak terlambat. Begitu juga peserta didik yang memiliki pengetahuan awal rendah, barangkali mereka akan sedikit lebih lambat tetapi tidak merasa tergesa-gesa atau merasa tidak terpaksa karena harus mengikuti peserta didik lainnya. Berikutnya, yang kelima, penggunaan media pembelajaran ini berfungsi untuk memberi rangsangan pengalaman dan persepsi yang sama kepada peserta didik. Bentuk-bentuk media dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, media visual. Dalam media visual ini ada beberapa bentuk. A. Gambar atau foto. Representasi visual seperti peta, foto sejarah, atau gambar lingkungan. B. Peta dan globe. Untuk memahami lokasi geografis wilayah atau fenomena. C. Grafik, diagram, dan tabel. Untuk menyajikan data, hubungan, atau tren sosial. D. Poster, menyampaikan informasi secara ringkas dan menarik. Papan tulis atau flipchart, media sederhana untuk mencatat poin-poin penting. Yang kedua, media audio memiliki beberapa bentuk. A. Rekaman audio, ceramah, wawancara, atau cerita sejarah yang relevan. B. Radio, mendengarkan berita atau program edukasi terkait topik IPS. Yang ketiga, media audiovisual, ada beberapa bentuk. Yang A. Video dokumenter, memperlihatkan peristiwa sejarah, budaya, atau kondisi sosial. B. Film edukasi, menyajikan cerita atau simulasi sosial. Yang C. Animasi, untuk menjelaskan konsep abstrak seperti interaksi sosial atau fenomena ekonomi. Yang keempat, media cetak memiliki beberapa bentuk. Yang A. Bentuk teks dan modul, sumber utama informasi. Yang B. Koran atau majalah, untuk memahami isu sosial atau berita terkini. C. Leaflet dan brosur, informasi singkat tentang materi tertentu. Yang kelima, media interaktif digital memiliki beberapa bentuk. Yang A. Aplikasi atau perangkat lunak, game edukasi, kuis interaktif, atau simulasi IPS. Yang B. PowerPoint atau slide digital, menyajikan materi dengan kombinasi teks, gambar, dan video. C. Peta digital, untuk eksplorasi geografis interaktif, contohnya Google Maps atau GIS. Pembelajaran online seperti Google Classroom atau Moodle untuk diskusi dan kolaborasi. Yang 6, media lingkungan, kunjungan lapangan ke tempat bersejarah, museum,
atau lokasi geografis tertentu. B. Observasi lingkungan, mengamati fenomena sosial, ekonomi, atau budaya di sekitar. Yang C. Simulasi atau role play, menghidupkan situasi sosial tertentu seperti musyawarah atau sidang rakyat. Ketujuh, media alat peraga. Yang A. Miniatur atau model, representasi 3 dimensi seperti rumah adat, candi, atau kendaraan tradisional. Yang B. Boneka atau toko miniatur, untuk menjelaskan budaya atau peristiwa sejarah. Pemilihan media pembelajaran disesuaikan dengan tujuan, materi, dan karakteristik siswa, sehingga pembelajaran IPS menjadi lebih menarik dan bermakna.